Terima kasih Pak Sukan atas waktunya. Ibu Bapak Guru hebat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertemu Ibu Bapak. Saya senang sekali, ini ada 128, luar biasa ini Ibu Bapak Guru hebat. Saya jadi minder nih, karena di hadapan Ibu Bapak Guru hebat yang selalu semangat untuk terus mencari ilmu setiap hari Kamis, katanya hari Kamis pendalaman materi fisika, luar biasa. Ada pretest. Oke, Ibu Bapak, ini ada rangkaian, kemudian diketahui ada GGL untuk yang ke-1 2 volt, yang kedua 6 volt, yang ketiga 10 volt. Kemudian ada hambatan atau tahanan yang R1-nya 1 ohm dan R2 dan R3, jadi 2 dan 3-nya, 2-nya yang di tengah, R3-nya di sini ya Ibu Bapak. Sama-sama besarnya 2 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah daya disipasi. Kalau Ibu Bapak mungkin istilahnya daya disipasi pada setiap hambatan. Silakan Ibu Bapak, cukup 5 menit. 5 menit aja bagaimana? Bu, ya supaya 5 menit saja. Oke, ya. 5 menit ya, setelah 5 menit saya akan close. Silakan Ibu Bapak, saya mulai materinya tentang listrik dinamis. Jadi saya awali tentang arus listrik. Kalau kita amati suatu konduktor atau penghantar yang di dalamnya ada elektron bebas dengan muatan negatif, dia akan bergerak dengan acak sembarang. Seperti ini. Misalnya kita punya konduktor yang terisolasi, kemudian di dalamnya ada muatan negatif atau elektron bebas di sini. Nah, arah gerakan dari elektron tersebut dia akan bergerak secara acak, secara sembarang. Acak kemana arahnya gitu ya. Maksudnya kemana-mana arahnya, tidak dalam satu arah. Kemudian jika si konduktor tadi kita pasangkan sebuah bidang hipotetik yang seragam, maka berhitung banyaknya elektron yang melalui bidang hipotetik ini, baik dari arah kanan atau dari arah depan atau arah belakang, ya, kanan atau kiri, maka ini kita akan memperoleh hasil yang sama besar. Itu saking acaknya, random juga ya Ibu Bapak. Nah, kemudian jika kedua ujung tersebut kita hubungkan, yang tadi ini panjangnya D, kemudian kita hubungkan dengan baterai, ada kutub positif, ada kutub negatif. Kemudian memiliki potensial ya. Potensial A untuk yang di kutub positif dan potensial B di kutub negatif. Kemudian antara kutub positif atau potensial A dengan potensial B itu berbeda besarnya sehingga ada selisih atau kita sebut dengan beda potensial. Nah, berapa besar beda potensialnya, maka selisih ya Ibu Bapak, FA dikurangi FB. Tapi kalau kita meninjau suatu elemen, maka kita menggunakan integral. Medan listrik kalikan dengan DR. Jadi elemen yang kita tinjau D, kita tinjau elemen kecil, kita sebut dengan DR. Nah, maka akan timbul medan listrik di dalamnya. Nah, besar beda potensial ini sebanding dengan besar medan listrik. Jadi medan listrik itu sama
analoginya atau prinsipnya dengan medan gravitasi, Bapak, atau dengan gaya gravitasi, gitu kan ya. Ketika ada dua benda memiliki massa, maka dia memiliki gaya yang besarnya perkalian antara dua massa itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak. Dan begitu juga dengan medan listrik. Jadi ketika ada suatu muatan listrik, kemudian dia mendapat gaya dari muatan yang lain, nah itu dikarenakan dia dikenai atau mengalami medan listrik. Nah, berapa besar kuat medan listriknya adalah beda potensial dibagi dengan jaraknya dari konduktor. Nah, kemudian bila medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan 0, tadi ini ya Ibu Bapak, kalau kuat medannya itu sama dengan 0, artinya tidak ada, artinya atau muatan di dalam konduktor tersebut akan berhenti. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah elektrostatik. Jadi kita mempelajari suatu muatan, suatu konduktor di mana muatan-muatannya dalam keadaan tidak bergerak. Yaitu pada saat kapan? Pada saat medan listriknya sama. Nah, tapi jika ada beda potensial, berarti ada selisih antara kedua ujung konduktor tersebut, maka akan timbul resultan dari medannya itu tidak sama dengan 0. Nah, kuat medan inilah yang akan mengakibatkan elektron-elektron yang ada di dalam konduktor tersebut dia akan mengalami atau dia akan bergerak. Kemana arah geraknya tergantung kepada arah dari kuat medannya. Seperti itu. Nah, ini yang kita kenal dengan elektrodinamik. Jadi kita tahu suatu elektron gitu ya, dalam kondisi dia memiliki atau dikenai suatu medan listrik dan elektron tersebut bergerak, nah kita kenal dengan elektrodinamik. Oke. Kemudian ketika medan listrik tadi itu kan menimbulkan gaya pada elektron. Jadi ada suatu elektron berada dalam suatu ruangan yang memiliki medan listrik, kemudian elektron tersebut medan listrik itu akan menimbulkan gaya kepada elektron, sehingga elektron itu akan menjadi bergerak, seperti itu. Nah, tapi si gaya yang ditimbulkannya itu tidak menghasilkan suatu percepatan. Kenapa? Karena elektron itu terus-menerus bertumbukan dengan atom-atomnya. Jadi dia bukannya pindah kemana-mana, tapi dia akan bergerak gitu ya, saling bertumbukan antar elektron. Resultan gaya pada muatan ini yang menyebabkan atau terjadinya aliran muatan dalam konduktor. Ya, nah, berapa besar gayanya? Gaya yang bekerja pada muatan itu adalah muatannya dikali dengan kuat medannya. Jadi ini berbanding lurus dengan besar dari medan listriknya dan juga dengan muatannya. Semakin besar medan listriknya, maka gaya yang dihasilkannya atau gaya yang dialami oleh muatan tersebut juga akan semakin besar. Kita simbolkan muatan itu karena kita tinjau ini adalah elektron, maka kita kita definisikan menjadi negatif E, seperti itu ya Ibu Bapak. Nah dari sini persamaan ini kita tahu bahwa ini karena vektor ya Ibu Bapak, selain memiliki besar juga memiliki arah, dan arahnya itu selalu berlawanan dengan gayanya. Jadi kalau medan listrik ke kanan, maka gaya listriknya akan ke kiri. Jadi selalu berlawanan. Nah, kemudian kalau kita ubah ini dalam bentuk vektor satuan, ini dalam bentuk arah ya Ibu Bapak, maka kita simbolkan seperti ini ya, pakai tanda penutup gitu ya, kayak
topi ya, topinya petani. Nah, itu vektor satuan dari kuat medan. Nah, sehingga persamaan yang tadi kita bisa ubah gitu, kita ganti menjadi min I ini sebagai vektor satuan E kali kuat medannya. Nah, tadi kita kembali lagi. Nah, bisa di sini ya Ibu Bapak nih konduktor tadi, kemudian di sini dihubungkan dengan baterai, di sini ada kutub positif baterai, di sini ada kutub negatif. Nah, kemudian elektron dia akan menuju ke kutub positif ini. Dia berkumpul dan arah medan listriknya ke kanan. Maka gaya yang bekerja pada muatan listrik ini, elektron ini, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Nah, aliran elektron ini, tadi, nanti ya yang biru ini. Nah, aliran elektron ke kiri, ini mengartikan bahwa adanya aliran muatan positif yang ke kanan. Jadi selalu berlawanan ya Ibu Bapak antara elektron dengan yang muatan positif dengan muatan negatif, selalu berlawanan. Nah, aliran muatan positif yang ini yang kita definisikan menjadi arus. Jadi arus yang kita definisikan selama ini adalah aliran dari muatan positif, bukan muatan yang negatif ya Ibu Bapak. Ini hanya definisi saja. Kenapa seperti itu? Karena ilmu pengetahuan itu berkembang, jadi ketika penemu arus listrik, ini yang pertama adalah muatan positif dulu, ini Ibu Bapak. Jadi arah listrik itu, arah arus listrik itu adalah arah dari muatan positif. Kemudian berkembang sehingga tahu bahwa ternyata yang mudah untuk bergerak itu adalah elektron bebas ya. Kalau Ibu Bapak lihat di atom, di dalamnya ada inti gitu kan ya. Kemudian dikelilingi elektron-elektron yang memiliki muatan negatif gitu. Dan muatan negatif inilah yang mudah untuk lepas, mudah untuk berpindah dibanding yang muatan positif. Nah, muatan positif dan negatif ini akan terkumpul di ujung-ujung konduktor ini. Jadi yang positif ada di kutub negatifnya baterai, sedangkan yang elektron dia ada di kutub positifnya baterai. Nah, proses tadi pengkutuban atau misalnya tadi ya yang negatif ke kutub positif, yang proton ke kutubnya negatifnya baterai. Nah, ini yang kita kenal dengan muatan induksi. Jadi yang asalnya tadi bebas, kemudian si konduktor tersebut dihubungkan dengan baterai, maka akan terjadi muatan induksi. Seperti itu. Nah, terpolarisasinya ini memunculkan medan induksi. Jadi ada tadi medan listrik, ini ada medan induksi akibat dari terpolarisasi ya muatan positif dan muatan negatif. Nah, jika sebuah muatan, misalnya kita anggap atau simbolkan dengan Q, dia melalui suatu penampang konduktor dalam selang waktu T, maka kita bisa menentukan besarnya arus, temuan arus. Nah, kuat arusnya itu konstan, karena kita anggap tadi penampangnya itu yang hipotetik tadi ya. Jadi ada konduktor, dialiri, di situ ada muatannya bergerak, kemudian kita hitung berapa besarnya muatan dalam selang waktu. Nah, ini yang kita definisikan dengan kuat arus. Jadi jumlah muatan dibagi dengan selang waktu. Ampere, simbolnya A besar ya Ibu Bapak. Kemudian muatan, kolom, dan T-nya adalah detik atau sekon. Nah, banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu ini sebenarnya tidak konstan ya Ibu Bapak.
Jadi persamaan ini kita anggap bahwa kuat arusnya itu konstan. Jadi setiap detiknya, setiap perubahan waktu, jumlah muatan yang mengalirnya sama. Berarti itu kan kuat arusnya konstan. Tapi bila berbeda, bukan bila, memang berbeda ya Ibu Bapak, berubah terhadap waktu, maka kita tinggal mendiferensialkan I dq per dt. Nah, jika muatan induksi dari Q1 itu bertambah, maka medan induksi E1 juga akan bertambah. Kenapa bertambah? Karena antara kuat medan itu kan berbanding lurus dengan muatannya yang tadi di slide sebelumnya. Jadi semakin besar muatannya, ya maka akan semakin besar juga kuat medannya. Nah, akhirnya lama-kelamaan atau suatu saat akan terjadi kondisi di mana medan induksi sebelum ini akan sama dengan medan induksi setelah muatannya bertambah. Nah, akibatnya medan totalnya menjadi 0. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa menentukan, karena tadi kuat medannya sama, bagaimana dengan beda potensialnya, gitu yang tadi ya VA dan VB-nya. Kita bisa menentukan besar beda potensialnya dengan mengintegralkan negatif kuat medan dr. Nah, sini karena E-nya 0, maka beda potensialnya menjadi 0. Kalau beda potensialnya 0, maka apa yang terjadi, Ibu Bapak? Halo? Beda potensial. Kalau beda potensialnya sama dengan 0, Ibu Bapak apa yang terjadi? Tidak ada arus. Tidak ada arus listrik. Tidak ada muatan yang bergerak. Oke, betul Ibu Bapak. Khawatirnya saya aja yang ngomong. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Nah, betul ya Ibu Bapak. Jadi tidak ada lagi aliran muatan, tidak ada lagi arus, gitu ya. Jadi arusnya terhenti karena tadi beda potensialnya sama. Kenapa beda potensialnya sama? Karena medan listriknya sama, gitu ya. Oke. Nah, agar muatan itu biar tidak, atau misalnya agar arus itu tidak berhenti, biar terus mengalir terus, gitu. Berarti kan harus ada muatan yang terus-menerus bergerak, seperti itu ya. Nah, maka harus si muatan itu diambil atau diseberangkan dari kedua ujung konduktor tersebut. Jadi kalau dibiarkan, tadi kan bisa jadi sama, jadi suatu saat akan seimbang. Nah, biar terus terjadi arus, maka kita perlu membuat si muatan tersebut untuk terus bergerak, sehingga medan listriknya juga tidak menjadi 0 lagi, gitu ya. Nah, bagaimana untuk membuat agar muatan tersebut terus dia mengalir atau adanya arus listrik? Maka kita perlu suatu gaya. Gaya untuk apa? Untuk memindahkan muatan dari konduktor tersebut, tidak ada lagi muatan induksi. Jadi yang diam tadi ya Ibu Bapak, yang polarisasi itu. Nah, gaya itulah yang kita kenal dengan gaya gerak listrik, atau disimbolkan dengan epsilon. Seperti itu. Nah, dari mana GGL itu? Nah, biasanya kita menggunakan baterai, aki, gitu ya, sel surya, dinamo, dan sebagainya. Nah, itu berfungsi untuk memberikan gaya agar muatan itu selalu bergerak. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita tinjau sebuah konduktor ya yang sudah dialiri dengan baterai. Kalau yang tadi kan baru dihubungkan tapi tidak berfungsi ya. Nah, ini ada kutub positif dan ada kutub negatif. Kemudian ada medan listrik
kita simbolkan ini E0 gitu ya Ibu Bapak. Karena ini kan kalau negatif maka arah medan listriknya ke kanan. Nah, ini muatan negatif terkumpul di kutub positifnya baterai. Kemudian yang protonnya, muatan positifnya ini terkumpul di kutub negatifnya baterai. Nah, ini juga dia punya medan listrik juga ya, yang arahnya ke kiri. Seperti itu. Nah, kalau tadi tidak ada baterai, maka E0 itu akan sama dengan E1 gitu kan tadi ya Ibu Bapak, sehingga tidak ada aliran arus lagi gitu. Nah, bagaimana dengan adanya baterai? Oke. Nah, jadi muatan yang negatif ini akan mengalir ke kutub positifnya dari GGL ini ya Ibu Bapak. Kemudian kita tinjau ini ya, tinjau baterainya. Ini muatan positif yang panjang dan ini yang negatif. Kemudian ini ada medan listrik karena di sini ada muatan negatif. Kemudian elektron dia akan berpindah nih yang dari kutub negatif ini, elektron akan berpindah ke sebelah kiri dengan arah gaya F ke kiri. Seperti itu. Jadi seperti ini ya Ibu Bapak. Jadi ini dihubungkan ada medan, maka elektron akan berpindah, gitu kan, positif nggak akan berpindah ya Ibu Bapak. Nah, negatif yang berpindah dengan arah gaya yang berbeda. Nah, di dalam baterai, elektron itu akan diseberangkan dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai, melawan dari gaya yang bekerja pada elektron dalam baterai. Lihat lagi, seperti ini ya Ibu Bapak. Nah, untuk itu, untuk bisa menyeberangi, gitu, untuk menyeberangi dari kutub positif baterai ke kutub negatifnya baterai, maka perlu usaha karena harus melawan gaya ini, gaya yang bekerja pada elektron tadi. Nah, usaha yang diperlukan untuk menyeberangkan elektron tersebut ini sebagai tambahan energi bagi elektron. Nah, energi inilah yang diberikan oleh baterai. Gitu. Jadi fungsi dari baterai tersebut adalah untuk menambah energi, kepada elektron sehingga elektron bisa menyeberang. Gitu. Atau kita kenal dengan menyuplai energi listrik bagi elektron, gitu ya Ibu Bapak. Nah, besar energi listrik itu harus sebanding dengan beda potensialnya. Ya, karena kalau berbeda itu nggak seimbang ya, dia tidak akan bisa loncat gitu. Nah, jadi harus sebanding dengan beda potensial antara kedua kutub baterainya. Nah, beda potensial ini yang dikenal dengan gaya gerak listrik tegangan baterai. Kalau yang tadi itu kan beda lagi ya. Nah, ini gaya gerak listrik, ini konteksnya untuk muatan, ya. Kalau yang tadi gaya gerak listrik muatan, tapi ini untuk di sumber tegangan atau di baterai. Nah, seperti itu. Kemudian, jika tidak ada beda potensial, maka tidak perlu ada lagi usaha untuk memindahkan atau menyeberangkan elektron di dalam baterai. Nah, berapa besar usahanya? Yaitu F.dl. F-nya itu adalah muatan dikali dengan medan listrik. Nah, kalau tidak ada beda potensial, artinya tidak perlu usaha untuk memindahkan, maka W-nya sama dengan 0. Nah, kalau W-nya sama dengan 0, artinya gimana nih? Gimana Ibu Bapak? Kalau misalnya dianalogikan, kalau tidak ada lagi perbedaan ketinggian, maka air ya tidak akan mengalir ya. Dia akan seimbang terus
kecuali nanti air itu dia akan dengan sendirinya mencari titik-titik lain yang ketinggiannya lebih rendah gitu kan. Itu kalau dianalogikan dengan air ya, dengan perpindahan air. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya usahanya atau beda potensialnya sama dengan 0, ya maka tidak ada lagi air yang atau tidak ada lagi muatan yang mengalir. Nah, jika ada beda potensial atau di sini GGL, maka perlu usaha untuk menyeberangkan. Nah, untuk agar elektron itu mendapat energi, maka harus sebanding dengan besar GGL-nya, yaitu Q kali E. Kemudian kita masukkan kebersamaan tadi ya, usaha baik sama dengan Q kali epsilon atau muatan dikalikan dengan medan listrik dot.dl, kita tinjau suatu elemen, maka kita bisa menentukan besar GGL-nya dengan mengintegralkan medan listrik dot.dl. Nah, ini dianalogikan sebagai usaha untuk memindahkan air ke permukaan lebih tinggi dari sebelumnya. Atau kalau misalnya kita ibaratkan kita perlu pompa air gitu ya, untuk misalnya dari ketinggian, dari suatu ketinggian air kan turun ke bawah, nah dari bawah naik lagi seperti di akuarium lah kalau gitu ya, atau misalnya di pompa air di rumah. Nah, bagaimana dengan arus listrik yang berada di dalam logam? Kita definisikan bahwa arus listrik di dalam suatu logam itu artinya banyaknya muatan positif. Kenapa muatan positif? Nah, tadi kan kita definisikan untuk arus itu adalah pergerakan dari muatan positif ya Ibu Bapak. Jadi arah dari muatan positif. Walaupun sebenarnya kan yang bergerak itu adalah yang negatif. Nah, jadi arus listrik dalam logam didefinisikan sebagai muatan positif yang mengalir pada suatu penampang persatuan waktu. Nah, jika si penghantar logam tersebut dihubungkan dengan sebuah baterai, maka akan terjadi arus listrik yang mengalir terus-menerus dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah, atau dari ujung yang dihubungkan dengan kutub positif ke ujung logam yang dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, kalau misalnya kita analogikan, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Ini Mbak, bisa ya Ibu Bapak? Nah, seperti ini. Oke, ini ada logam. Logam punya elektron bebas. Kemudian di ujung-ujungnya ada beda potensial, ini VA dan ini VB. Beda potensial VA itu lebih besar dari beda potensial dari potensial B. Gitu ya, kalau beda itu kan selisih ya Ibu Bapak. Nah, kemudian yang ujung A ini dihubungkan dengan positif, dengan kutub positifnya baterai. Kemudian yang B ini dihubungkan dengan yang negatif. Nah, elektron mengalirkannya Ibu Bapak ke sini kayak tadi ya. Dia mengalir, kemudian yang positif dia akan ke kanan. Ini yang disebut dengan medan induksi. Kemudian kalau kita tinjau baterainya yang di sini, nah di sini yang positif. Jadi kan kalau tadi didefinisikan arus listrik ini mengalir dari ujung logam yang berpotensial lebih tinggi atau ujung yang dihubungkan dengan kutub positif baterai dengan ujung logam ini ya Ibu Bapak. Ini ya. Ini dihubungkan dengan yang positif dan ini dihubungkan dengan negatif. Kemudian tadi kita tinjau seperti ini. Nah, kemudian ketika kita meninjau baterai tersebut, muatan itu akan saling atau diseberangkan ya, negatif ke kiri, positif ke kanan, gitu. Karena ini juga harus melawan tadi ya medan listriknya, gitu. Melawan gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Nah, misalnya kita definisikan lagi.
ada sejumlah muatan dalam penghantar itu kita sebut sebagai N besar, dan V itu adalah volume dari konduktor tadi, kita sebut dengan V besar. Maka jumlah muatan persatuan volume kita simbolkan menjadi N kecil, yaitu N besar dibagi dengan volume dari suatu penghantar. Nah, jika di dalam penghantar itu memiliki muatan bebas, kita simbolkan dengan E, maka besar rapat muatannya, atau kita simbolkan dengan Rho, itu adalah N itu adalah jumlah muatan per volume, dikalikan dengan elektron bebasnya. Nah, itu disebut dengan rapat muatan. Nah, kemudian si elektron-elektron tadi dalam penghantar ini kan akan bergerak. Nah, ketika bergerak di dalam baterai tersebut tadi ada gaya, ada medan listrik gitu ya. Nah, elektron tersebut akan mengalami kecepatan atau disebutnya dengan laju penyimpangan. Nah, laju penyimpangan ini ditimbulkan karena tumbukan gitu ya, tumbukan antar muatan. Nah, besar laju penyimpangannya, jadi bukannya elektronnya bergerak gitu, mengalir, tapi itu kan mengalirnya itu kan sebenarnya energinya ya Ibu Bapak, jadi saling bertumbukan. Nah, ada penyimpangan gitu, nah laju penyimpangan dari elektron itu yang dikenal dengan laju penyimpangan atau trip speed. Nah, itu besarnya konstan dan arahnya min E. Jadi kalau misalnya kita bayangkan atau kita analogikan ketika kita melakukan percobaan, kelereng masuk ke dalam kayak beker gelas gitu ya, tapi ini yang besar, diisi oli, kemudian kita jatuhkan kelereng. Nah, nanti kan di suatu titik kecepatan dari kelereng atau bola itu akan mengalami kecepatan yang konstan ya. Itu yang dikenal dengan ini trip speed tadi. Sama dengan viskositas Ibu. Betul, Pak. Iya. Jadi ini dianalogikan. Jadi biar terbayang ketika di dalam baterai ceritanya ya. Nah, timbullah kecepatan yang konstan. Nah, kemudian tadi dia mengalami laju penyimpangan yang konstan tadi. Kemudian jadi walaupun elektron tersebut mendapatkan gaya akibat adanya medan listrik dari kedua kutub, tapi dia juga akan bergerak. Gaya yang beraksi pada elektron tersebut ini akan menjadi atau menambah energi bagi elektron. Jadi karena ada laju akibat tumbukan tadi, ini mengalami gaya gitu ya, menimbulkan gaya. Gaya itu berdampak kepada energi kinetik yang bertambah. Kemudian bila laju gerak pembawa muatan itu misalkan V, kemudian jarak yang dia lalui itu adalah S, dan bergerak selang waktu dt, misalnya dt detik, maka kita bisa memperoleh persamaan jarak sama dengan V kali dt, V dt. Ini biasanya Ibu Bapak ya. S sama dengan V dt, karena V-nya tadi konstan, itu jarak. Nah, tadi kita tinjau penghantarnya itu atau konduktornya itu kan bentuknya silinder. Kemudian dia punya luas penampang dengan besarnya A. Kemudian ini S-nya atau panjang dari penghantarnya. Panjangnya kita bisa peroleh dari S sama dengan V kali dt. Seperti itu. Atau kalau kita tinjau dalam elemen kecil, ya jadi V ds V dt. Maka volume yang disapu selang waktu tersebut, kita bisa menghitung ini ya Ibu Bapak. dV sama dengan volume luas alas kali tinggi.
luas alasnya A, itu kan ya tingginya S. Nah, kalau kita S-nya kita ganti dengan V dt, maka menjadi VA dt kan gitu ya. V dTA atau VA dt. Nah, sehingga jumlah muatan yang mengalir dalam selang waktu dt, kita bisa menuliskan dq sama dengan rapat muatan kali dV. Nah, karena rho itu tadi, rapat muatan itu adalah N dikalikan dengan E, Ibu Bapak masih ingat N itu apa? Jumlah muatan N per pi. Per N per pi. elektron. Kalau di kata-kata ini gimana? Jumlah muatan Per volume. per volume. Betul ya Ibu Bapak? Karena kalau fisika kan identik dengan ini, biar kitanya tidak lupa, kita sebutkan gitu ya. Jumlah elektron per satuan volume ya Ibu Bapak. Oke. Nah, jadi dq sama dengan rho-nya kita ganti NE kali dV. Nah, karena dV itu tadi luas alas kali tinggi, yang tadi ya Ibu Bapak, yang S dt, S-nya itu adalah VA. Nah, kita masukkan tuh. Jadi, jumlah muatan yang mengalir dalam selang waktu itu adalah N, rapat muatan, kalikan dengan elektron, dikalikan dengan kecepatan, tadi yang konstan tadi, kali luas penampang, kali selang waktunya. Nah, dengan demikian, kita bisa menentukan besar kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar dengan persamaan I sama dengan dq dt. Dq-nya yang ini dibagi dt, maka muncullah ini ya, N. Jadi kuat arus itu adalah rapat muatan dikalikan dengan elektron, dikali dengan luas penampangnya, dan kecepatannya. Nah, arus ini merupakan ciri atau karakteristik dari suatu penghantar, Bapak. Jadi kalau misalnya kita ibarat atau kita analogikan, ketika kita ada benda, maka ini ada masanya, gitu kan ya, volume panjangnya. Jadi ini arus itu merupakan suatu besaran yang menjadikan ciri dari suatu penghantar. Kita tinjau secara kuantitas makroskopik ya Ibu Bapak. Nah, sekarang kita tinjau kuantitas yang lebih mikro. Oke, maka ini istilahnya rapat arus. Jadi kalau kita bicara tentang arus, maka ini kita bicara tentang karakteristik makroskopik. Tapi kalau cerita tentang mikroskopik, maka ini jadi rapat arus. Kita simbolkan dengan J. Jadi rapat arus itu adalah suatu ciri dari sebuah titik di dalam suatu penghantar dan bukan merupakan ciri penghantar secara keseluruhan. Jadi kita meninjau suatu elemen kecil ya Ibu Bapak. Nah, jika arus tersebut didistribusikan secara seragam pada suatu penghantar dengan luas penampang A, maka besarnya rapat arus kita simbolkan ya Ibu Bapak J. J itu adalah rapat arus sama dengan kuat arus per luas penampang. Oke, tadi arusnya itu kan NEVA ya Ibu Bapak. Masih ingat kuat arus? Nah, NEAV. ya, NEAV, oke. NEVA, biar mudah ya, NEVA. Sekarang dibagi A, jadi tinggal gitu ya Ibu Bapak. Jadi ini rapat arus ketika kita meninjau arus dalam skala mikroskopik, gitu ya. Kita tidak bisa melihat atau tidak memandang arus di keseluruhan suatu penghantar. Nah, itulah yang disebut dengan arus. Apa bedanya arus dengan rapat arus? Nanti ya Ibu Bapak, bentar, ini gelap ya.
Bentar ya Pak ya. Pak Subhan, kemana Pak Subhan? Ini baru hujan Ibu Bapak di Bandung. Lanjut ini. Setelah sekian lama. Ya. Gimana Pak? Dilanjutkan. Ini waktunya sudah jam 2 lebih 8 ini Bu. 8 ya, tinggal 22 menit lagi ya Pak. Ya, informasi apa yang perlu disampaikan kepada Oke. Salah lagi. Bentar Pak. Tinggal dikit lagi kok Pak. Oke, tampak Ibu Bapak? Iya Ibu, monggo Ya. lanjut. Lihat. Tadi kita sudah cerita mengenai perbedaan antara rapat arus dengan rapat arus. Rapat Kemudian arus. kita meninjau juga tentang konsep arus ya Ibu Bapak, bahwa kita mendefinisikan arus itu dengan aliran muatan positif. Muatan positif. Kita lanjut lagi ke hukum Ohm. Ini banyak Ibu Bapak. Nggak apa ya. Paling inti-intinya saja. Oke. Hukum Ohm ini yang terkenal ya Ibu Bapak, hukum Ohm. Ketika arus yang mengalir dalam suatu penghantar itu besarnya konstan, oke, kemudian rapat arusnya juga konstan. Nah, karena laju gerak pembawa muatan berbanding lurus dengan rapat arus, maka lajunya pun akan konstan. Jadi Sabar makan saya sebentar. Oke. Nah, ternyata besarnya laju gerak penyimpangan elektron itu sebanding dengan besarnya medan listrik seperti yang tadi ya Ibu Bapak. Jadi lajunya V-nya itu sebanding dengan medan listriknya. Semakin besar medannya, semakin besar lajunya. Semakin besar muatan, semakin besar medan listriknya. Seperti yang tadi ya sudah diceritakan. Jadi kecepatan itu atau lajunya ini sebanding dengan medan listrik yang dialami oleh muatan. Begitu juga dengan rapat arus J. Akhirnya kita peroleh rapat arus sama dengan ini tuh konduktivitas ya Ibu Bapak dikalikan dengan medan listriknya. Nah inilah yang kita kenal dengan hukum Ohm. Biasanya hukum Ohm kan disebut dengan I kali R nanti ya Ibu Bapak. Jadi rapat arus sama dengan konduktivitas sigma kecil kali dengan E, yaitu medan listrik. Nah, konduktivitas itu menyatakan kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan listrik. Semakin besar konduktivitasnya, maka dia semakin mudah si penghantar itu untuk dialiri atau mengalir muatan itu mengalir. Semakin kecil, semakin sulit seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tinjau suatu penghantar dengan panjang L, kayak tadi lagi ya Ibu Bapak, kemudian ada beda potensial, ada selisih antara kutub di A dan di B, kemudian kita masukkan persamaan dengan muatan dengan medan listrik .dl. Nah, bila medan listriknya itu homogen sama di penghantar tersebut, maka kita bisa menyatakan persamaan yang di atas ini menjadi medan listrik sama dengan perubahan potensial dibagi dengan panjang dari penghantarnya. Nah, sehingga tadi yang hukum Ohm, J sama dengan konduktivitas kali dengan medan listrik, dan medan listrik itu adalah
beda potensial per panjang penghantar, maka J menjadi konduktivitas dikalikan dengan beda potensial dibagi dengan panjangnya. Nah, I itu hubungan antara I dengan J itu adalah I sama dengan J kali A, atau rapat arus sama dengan arus dibagi dengan muatan ya, dengan luas penampang. Nah, kita bisa memasukkan J-nya adalah yang persamaan di atas, kemudian dikalikan dengan A. Nah, ini Ibu Bapak. Atau kita ubah menjadi V sama dengan L per sigma kali A kali I. Gitu kan ya, semakin besar I-nya, maka beda potensialnya juga semakin besar. Semakin besar, luas penampangnya ya semakin kecil. Nah, jadi inilah yang dikenal dengan yang kita biasa kenal ya. Mungkin siswa juga lebih mengenal hukum Ohm itu V sama dengan R kali I dibanding dengan yang tadi. Yang ini ya Ibu Bapak. Yang sebelumnya. Nah, ini rapat muatan sama dengan konduktivitas kali dengan medan listrik. Nah, jadi dari mana persamaan dari V sama dengan I kali R itu? Yaitu dari ini, dari rapat muatan, kemudian kita menganggap bahwa medan listriknya itu mungkin pada suatu penghantar tersebut, gitu kan ya Ibu Bapak. Sehingga muncullah V sama dengan R kali I atau I kali R. Ini yang sudah familiar. Nah, di mana R-nya itu adalah yang ini, L per sigma kali A. Seperti itu Ibu Bapak. R sama dengan, nah jadi dari sini kita tahu nih persamaan bahwa hambatan itu sama dengan panjang dari suatu penghantar dibagikan dengan konduktivitas kali luas penampang. Ini memiliki arti fisik bahwa semakin besar suatu penghantar, gitu ya Ibu Bapak, maka hambatannya semakin besar atau semakin kecil Ibu Bapak? Kalau luasnya makin besar, Luasnya semakin kecil, R-nya semakin Oke, betul Ibu Bapak. Semakin panjang, semakin kecil, makin panjang hambatan semakin besar. R-nya semakin besar. Betul, iya. Kadang kita, wah kalau semakin besar luas penampang maka hambatan jadi besar. Gitu. Biasa sering seperti itu gitu ya. Bukan ya Ibu Bapak, jadi luas penampang. Jadi kalau kita ingin memperbesar hambatan, gitu ya, misalnya kita ingin memperbesar hambatan dari suatu penghantar, nah Ibu Bapak bisa dengan cara memperkecil dari luas penampang dari penghantar, seperti itu. Nah, hambatan ini ada hubungannya dengan tadi konduktivitas, Bapak. Jadi ada istilah Rho, ya Rho itu adalah 1 per sigma resistif, apa namanya tadi, konduktivitas. Jadi semakin besar konduktivitas maka bahan itu semakin mudah ya untuk mengalir, atau elektron bebas itu mudah untuk mengalir. Berarti konduktivitasnya besar. Nah, hambatannya kecil atau besar Pak Ibu Bapak? Kalau konduktivitasnya Kecil. besar, mudah, berarti hambatannya kecil. Seperti itu ya Ibu Bapak. Ya. Jadi kalau konduktivitasnya kecil, maka Hambatannya besar. resistivitasnya iya besar. Seperti itu. Nah, misal Ibu Bapak, kalau isolator, konduktivitasnya besar atau kecil? Kecil. Kecil, Bu. Kecil. Konduktor, isolator. kecil, Bu. Kecil. Kecil. Kecil atau besar? Kecil. Konduktivitas kecil. Kecil besar, Bu? Kecil. Konduktivitasnya kecil berarti hambatannya Besar. besar.
Nah, Bapak ya, misalnya contohnya batu, misalnya. Ini konduktivitasnya kecil, tapi hambatannya besar. Oke. Listrik. Nah, ini ya Ibu Bapak, jadi R kita bisa mengganti ini yang konduktivitas dengan resistivitas. Jadi R sama dengan rho L. Jadi ini hubungan antara resistivitas dengan konduktivitas. Kalau di sini ini menggunakan resistivitas, kalau yang di sini menggunakan konduktivitas. Oke, Bapak. Berikutnya itu tentang hukum Ohm ya. Sekarang hukum Joule. Oke. Cepat. Ini sudah ya Ibu Bapak juga bisa dipahami. Ini potensial A dengan potensial B-nya berbeda, di mana A lebih besar dari B. Kemudian ada arus pada penghantar, kita simbolkan dengan I, kita beri panah ini ya. I sama dengan V per R. V-nya itu adalah beda potensial. Nah, karena I-nya konstan, maka kecepatan gerak pembawa pada muatan di setiap titik penghantar juga akan sama. Sehingga VA sama dengan VB. Ini beda ya Ibu Bapak. Ini kecepatan, kalau yang V besar itu adalah beda potensial. Nah, karena kecepatannya sama, ulangi lagi ya Ibu Bapak. Karena arusnya sama, kecepatannya jadi sama antara di A dengan yang di B, gitu kan ya Ibu Bapak. Nah, karena kecepatannya sama, berarti energi kinetik juga akan sama ya, karena EK sama dengan setengah mv kuadrat. Gitu. Energi kinetiknya sama. Oke. Nah, pembawa muatan dipengaruhi kan oleh beda potensial. Ini kan beda potensialnya adalah VA dikurangi VB. Energi kinetiknya atau kecepatannya sama ini, tapi beda potensialnya berbeda gitu ya. Ada perbedaan. Nah, sehingga si muatan tersebut ini akan mendapat tambahan energi. Jadi geraknya tetap sama, tapi beda potensial ada. Artinya itu akan membuat si muatan akan terus bergerak, walaupun kecepatannya konstan gitu ya. Nah, si muatan tersebut dia mendapatkan energi tambahan sebesar DU sama dengan dq kali beda potensial tadi, dq kali V. Nah, karena energi kinetik tadi sama ya, Ibu Bapak ini udah bisa. Karena energi kinetiknya sama, kan berarti tidak ada penambahan energi. Katanya energinya sama, tapi ini ada beda potensial. Nah, kemana si energi ininya tuh, si DU ini tuh, gitu, kemana? Nah, DU-nya itu energinya adalah berubah menjadi energi kalor. Biasanya Ibu Bapak kalau listrik kan selalu ada panas ya Ibu Bapak. Nah itu. Jadi kecepatannya dibuat tetap tapi ada beda potensial. Nah, itu ada energi tambahan. Energi tambahannya itu diberikan kepada pembawa muatan dalam bentuk energi kalor. Nah, jadi pada saat aliran berjalan dalam selang waktu delta T, ini akan terkumpul energi persatuan waktu atau yang kita kenal dengan daya. Itu Ibu Bapak. Atau kita biasanya nyebutnya P ya Ibu Bapak, daya. Yaitu DU dt. DU-nya itu tadi yang energi akibat dari beda potensial, meskipun energi kinetiknya sama ya. DU itu dq V dt atau dq dt kali beda potensial, dq dt itu adalah arus kali dengan beda potensial. Nah, biasanya kita menyebutnya P sama dengan IV gitu ya, Ibu Bapak. Biasanya siswa suka menghafalnya seperti itu. Karena V-nya sama dengan I kali R, maka P sama dengan I kuadrat kali R. Atau kita sering bisa nyebutnya iri gitu ya, P sama dengan iri. Nah, ini dikenal dengan hukum Joule. Gitu. Jadi hukum Joule itu tidak selalu dalam termodinamika ya Ibu Bapak. Di sini juga di listrik juga ini ada hukum Joule. Nah, daya ini akan terdisipasi pada penghantar menjadi panas. Oke. Atau kita sering menyebutnya lancar Bu Nini.
Monggo, Oke, gimana Pak? Dilanjutkan gini ya. Dilanjutkan. Kenapa Pak? Halo? Dilanjutkan Bu. Bu, tinggal beberapa Ya. menit lagi. Barangkali nanti pertanyaan dari Sip. teman-teman Bu. Iya. Monggo. Ini yang tadi diteskan ya Ibu Bapak daya disipasi. Nah itulah. Oke, Ibu Bapak, saya langsung lagi perhatikan kalau misalnya kita mempunyai suatu rangkaian, ini ya Ibu Bapak, ini baterai, ini ada hambatan gitu. Ini Ibu Bapak juga sudah ini ya, paham ya. Maka energinya itu adalah Q kali E. Oke. Nah, ini adalah muatan yang diseberangkan gitu ya, sehingga timbul arus dalam suatu rangkaian. Oke, saya langsung. Nah, dayanya adalah P sama dengan GGL kali kuat arus. P sama dengan I kuadrat R. Gitu kan ya Ibu Bapak? Ini Ibu Bapak juga sudah hafal. Nah, sehingga di sini, jadi di dalam baterai ada hambatan dalam R kecil. Maka daya disipasinya I kuadrat R kecil. Kemudian di rangkaian tersebut juga ada R, ada hambatan R besar. Maka daya disipasinya adalah I kuadrat R besar. Karena berlaku hukum kekekalan energi, artinya energi yang diterima oleh pembawa muatan itu sama dengan energi yang hilang atau energi yang menjadi kalor tersebut. Sehingga bentuk persamaannya langsung aja ya. Nah ini, daya yang diterima sama dengan daya yang dilepas. P sama dengan P R kecil tambah dengan P R besar. Atau kita uraikan dengan GGL kali I dan sebagainya ya. Sehingga muncul E sama dengan I kali R tambah I kali R besar. Karena I-nya sama, jadi R kecil tambah R besar. Nah, seperti ini. Kalau hambatannya itu lebih dari 1 dan GGL-nya juga lebih dari 1, maka persamaannya tinggal ditambah dengan sigma besar ini ya, sigma. GGL tambah dengan sigma I R besar tambah R kecil. Nah, biasanya karena hambatan dalam di baterai itu kecil, itu biasanya suka diabaikan. Sehingga persamaannya menjadi sigma GGL sama dengan sigma I kali R besar. Oke. Nah, kemudian ada lagi berkaitan tentang loop ya. Tadi juga itu ada loop. Loop itu apa? Loop itu adalah lintasan yang tidak bercabang, berarah, dan melewati minimal 1 sumber tegangan dan minimal 1 hambatan. Ini dua-duanya ya Ibu Bapak, bukan atau 1 tegangan dan 1 hambatan. Nah, arah loop ini bisa didefinisikan, silakan Ibu Bapak bisa mau searah, mau berlawanan dengan arah arus itu bebas, karena itu hanya perjanjian saja ya, tergantung nanti perjanjiannya saja gitu. Nah, contohnya ini Ibu Bapak. Nah, ini ada baterai, ada hambatan, maka kita bisa menggunakan loop seperti itu. Mau arahnya sini, mau arahnya sini, bebas gitu ya. Nah, rangkaian terdiri dari 1 loop. Kalau seperti ini Ibu Bapak, kita menggunakan loop atau tidak? Tidak. Oke, kenapa Pak? Tidak hambatan. Hambatannya yang Nggak ada hambatan. Iya, betul. Tidak ada hambatan. Oke, jadi hanya ada tegangan. Kalau ini Ibu Bapak Tidak. bisa Nggak ada tegangan. dibuatkan loop? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Karena Bisa. ada hambatan. Kalau ini Cuma ada berapa loop? Satu loop. Oke, betul Ibu Bapak. Ada 1 loop ya. Iya. Sip. Kalau ini ada berapa loop Ibu Bapak? dua. Dua, ada dua. Tiga loop. Tiga loop. Tiga loop. Ada 2, ada 3 ya, Bu. Dua loop. Ada dua. 2 atau 3, Pak? Tiga. Ada yang 3 ya. Yang 1 loopnya tegangan. Ini bisa 6. Ini bisa Ibu Bapak yang tegangan? Bukan. Nggak ada hambatan. Ini bisa pakai loop? Tidak. Tidak bisa. Bukan loop ya Ibu Bapak, karena tidak ada hambatan. Ini bisa? Hambatan. Bisa. Ini bisa? Bisa. Bisa. Ya Ibu Bapak. Kalau ini ada berapa loop? Satu lagi. 1 loop. Dua. Ada 1, ada 2 Dua. jawabannya. Dua. Ada 2, Pak. Ini yang atas, 1 yang atas, yang bawah. Oke ya Ibu Bapak. Nah, berikutnya hukum Kirchhoff. Oke, Ibu Bapak. Terakhir ini hukum Kirchhoff ada 2 ya Ibu Bapak. Ibu Bapak sudah mengenal hukum 1 tentang hukum titik cabang.
Ini sudah biasa ya Ibu Bapak. Jadi jumlah aljabar dari arus yang masuk dan yang keluar itu kalau ditotalkan sama dengan 0. Artinya jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Hukum 1 Kirchhoff. Nah, ini dikenal dengan hukum kekekalan arus. Nah, ini perjanjian ya, arah positif untuk semua arah arus menuju titik cabang, negatif kalau yang keluar. Itu kan perjanjian saja ya Ibu Bapak. Nah, ini yang disebut dengan titik cabang, mana yang masuk? Ini ya Ibu Bapak ya, bisa ya Ibu Bapak. Ini yang keluar. Jadi kalau dibuat dalam persamaan, jadi gimana Ibu Bapak? I1 tambah I2 kurang I3 sama dengan 0. Sama dengan? Untuk pengumpulan I3 sama dengan I1. sama dengan tambah I2, I1 tambah I2 sama dengan I1 I3. tambah I2 sama dengan I3. Oke. I1 tambah I2 sama dengan I3. Atau I1 tambah I2 dikurang I3 ya sama dengan 0. Oke, Ibu Bapak. Ini udah biasa. Terus hukum 2 Kirchhoff. Ini juga Ibu Bapak sudah. Ini Ibu Bapak tergantung perjanjiannya ya Ibu Bapak. Kalau misalnya Ibu Bapak menggunakan sigma E, sigma GGL positif, kalau jika arah GGL atau arah aliran muatan positifnya di dalam baterai searah dengan arah loop gitu, dan bertanda negatif jika sebaliknya. Ini tergantung ya Ibu Bapak. Misalnya Ibu Bapak biasanya menggunakan sigma E tambah sigma IR sama dengan 0 gitu ya, maka perjanjiannya akan berbeda. Atau sigma E dikurangi sigma IR sama dengan 0, maka perjanjian tandanya akan berbeda. Gitu ya Ibu Bapak. Jadi ini maksudnya, oh ini kok berbeda dengan yang saya gitu pahami. Ya, tidak apa-apa Ibu Bapak. Yang penting persamaannya sama gini ya. Cuma nanti konsekuensinya adalah di perjanjian tanda saja. Oke, seperti itu Ibu Bapak. Nah, ini yang tadi ya perjanjian tanda untuk persamaan yang tadi. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau yang pakai persamaannya ini ya, saya khawatir, bukan khawatir, mungkin Ibu Bapak beda ininya ya, beda perjanjian tanda karena tadi persamaannya juga berbeda. Nah, ini mungkin saya nggak diinikan ya, khawatirnya ini Ibu Bapak jadi bingung. Kalau Ibu Bapak punya beda perjanjian tandanya dengan saya memberikan seperti ini, khawatir jadi membingungkan. Oke. Yang penting itu konsisten aja gitu. Konsisten dengan perjanjian tandanya, kemudian persamaannya juga seperti apa. Oke. Seperti itu Ibu Bapak. Pak Pas ya jam 2.30. Terima kasih Bu Win atas penjelasan berkaitan dengan listrik dinamis. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang dijelaskan oleh Bu Winnie terkait dengan listrik dinamis yang beliau awali dari proses arus, kemudian bagaimana munculnya GGL baik pada muatan atau pada baterai, sampai penjelasan beliau berkaitan dengan loop dan hukum Kirchhoff. Saya persilahkan Bapak Ibu yang lain, barangkali yang ingin mengawali untuk bertanya sebagai bahan diskusi pada kegiatan pembelajaran siang ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bapak Ibu pemateri, yang jadi masalah selama ini anak-anak itu adalah kesulitan untuk menentukan arah loopnya. Nah, kita sebagai guru di daerah itu kadang-kadang literasi anak-anaknya kurang. Nah, langkah jitu untuk menjelaskan itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya Pak, kalau cara jitu, saya harus tahu karakteristik dari peserta didik ya Ibu Bapak. Nah, kalau secara konsepnya untuk arah loop itu bebas Ibu Bapak. Pak Ahmad, Pak Eko. Ya. Bebas. Ya, betul, Bu. Mau ke kanan, mau ke kiri tidak masalah gitu. Nah, ya. Kalau misalnya mana yang paling mudah atau paling ini? Nah, kalau misalnya rangkaiannya banyak, ya misalnya gitu ya ada baterainya banyak. Nah, mungkin yang paling
banyak searahnya. Itu yang dia buat atau siswanya itu dibuat gimana ya caranya? Ini Pak, jadi secara teori, secara konsep untuk loop itu bebas. Mau kemanapun silakan, karena itu konsekuensinya ke perjanjian tanda itu yang sigma E sama dengan sigma IR itu aja, gitu kan ya Ibu Bapak. Kalau gitu ya. Ya gitu aja Pak, kalau loopnya bebas. Kalau menurut saya sih bebaskan saja, Bapak khawatir kalau dibiar cara gitu atau gimana, itu akan dihafal gitu ya, akan dihafal, diingat terus, dihafal terus jadi diingat gitu. Padahal itu sebenarnya bebas gitu. Yang penting ketika dia milih loopnya seperti itu arahnya, ingat itu perjanjian tandanya, gitu aja sih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Pak Subhan. Akan mengarahkan loopnya itu yang banyak sesuainya gitu. Misalnya yang baterainya itu kan positif negatif gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi banyak yang kenanya sesuai dengan arah loopnya, nah saya biasanya menggunakan seperti itu. Gitu sih. Itu trik saya sendiri gitu. Tapi kalau bagaimana menjelaskan jembatan Weston? Oke ya, ini SMA kelas 12. Pertama tadi tentukan dulu arah-arah arusnya biar mereka paham dulu ya Ibu Bapak, arah arusnya digambar dulu. Oke, kan jembatan Weston itu gitu ya Ibu Bapak ya, yang kotak itu ya. Nah, setelah ditentukan arah arus, udah arah arus, kemudian loop. Nah, seperti itu. Kemudian setelah loopnya sudah ada, baru kita memasukkan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1, lihat titik percabangannya mana saja. Kan gitu ya, di Weston ada 2 tuh. Ada 1, 2, 3, 4. Gitu kan Ibu Bapak. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk mudah dipahami, pertama gambar dulu aja. Gambar arah arusnya dulu. Kemana arah arusnya? Kan gitu ya Ibu Bapak, positif, negatif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itu aja dulu kalau menurut saya. Kedua, tadi arah loopnya. Dari loop beres, masukkan hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Hukum 1, sebelumnya tentukan dulu titik percabangannya ada di mana saja. Di jembatan Weston 1, 2, 3 ya. 4, ada 4 titik. Seperti itu kalau menurut saya. Ada yang di atas tadi tuh. Di atasnya. Mana ya? Sabar, Bu. Ini nih, dalam hukum Joule, terjadinya kalor yang terdisipasi diakibatkan oleh hal apa ya? Gitu. Oh, iya. Betul ya, Pak Agung? Ya, tadi Agung. Pak. Jadi munculnya kalor. Jadi ketika tadi suatu rangkaian ada baterai, kemudian energi kinetiknya sama antara potensial A dengan potensial B, artinya di situ kecepatannya konstan. Namun, itu kan ya, ada beda potensial antara dua kutubnya. Nah, beda potensial ini yang berdampak kepada, gitu kan ya, energi yang diberikan kepada muatan si pembawa muatan untuk bergerak tersebut. Nah, jadi sebenarnya yang dia perlukan kan untuk muatan itu bergerak dengan kecepatan yang konstan tadi. Di A dengan di B-nya itu sama. Tapi kok ini bisa ada lagi gitu ya, maksudnya bukan ada lagi, beda potensialnya ada gitu. Jadi apa yang mengakibatkannya? Kecepatannya konstan, kemudian beda potensialnya ada. Nah, beda potensial ini yang berdampak kepada tadi energi, dan energinya itu dia gunakan untuk kalor gitu, untuk panas. Jadi apa sih yang mengakibatkan terjadinya kalor itu? Ya, tadi adanya perbedaan potensial yang berdampak kepada energi. Gitu Ibu Bapak. Oh ya, pertanyaan dari Pak Sukarman. Beliau menanyakan apa yang terjadi pada arus listrik
dalam rangkaian satu loop bila dua buah baterai kedua kutubnya sama dihubungkan. Mohon pencerahannya. Silakan Ya. Ibu. Ini betul Pak Ibu. Jadi ketika misalnya kita menggunakan satu loop, di situ ada dua baterai atau dua hambatan, tetap menggunakan tadi persamaan yang tadi ya Ibu Bapak, hukum 2 Kirchhoff. Nah, sigma E sama dengan sigma IR. Atau Ibu Bapak sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Atau gitu kan suka gitu Ibu Bapak, sigma E min sigma IR sama dengan 0. Nah, 3 persamaan tadi itu ada konsekuensinya ke perjanjian tanda. Gitu Ibu Bapak. Nah, sekarang kalau loopnya sama-sama ini ya, apa namanya, sama-sama ketika kita menggunakan loop, arah arah dari baterainya kan positif negatif gitu kan ya Ibu Bapak. Kalau misalnya kita perjanjian tanda ketika kita mengikuti arah loop dan yang pertama ketemunya adalah yang panjangnya yang positif, kita simbolkan misalnya jadi positif E1. Kemudian ketika ketemu dengan yang kedua misalnya gitu, yang ketemunya adalah yang negatifnya, berarti negatif itu ditambah negatif seperti itu. Gitu ya Bu, Pak. Harus kasih contoh ya. Nah ini ya, ini hukum 2 Kirchhoff. Tadi untuk loop ini bebas, Ibu Bapak silakan mau kemana arahnya. Nah ini yang berkaitan dengan perjanjian tanda tadi. Nah ini persamaannya sigma GGL sama dengan sigma I kali R. Nah kalau Ibu Bapak menggunakan persamaannya bukan ini, misal ya Ibu Bapak menggunakannya gini, sigma GGL dikurang sigma IR sama dengan 0. Itu boleh juga kan Pak ya, karena ini dipindah ruas saja. Nah itu perjanjiannya akan berbeda lagi gitu untuk tanda. Nah saya coba tuh ya yang punya saya nih ya, yang di sini, yang di materi di sini. Sigma GGL sama dengan sigma I kali R. Sigma, kalau lebih dari 1, berarti tinggal ditambahkan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Sudarman. Bagaimana menentukannya? Kan gitu ya? Nih pertanyaannya. Kalau menggunakan persamaannya seperti ini ya Pak ya, ini untuk kasus yang ini ya Ibu Bapak. Jadi kalau Ibu Bapak persamaannya beda, akan beda lagi gitu ya. Ya, GGL bertanda positif. Saya berbesar lagi. Bertanda positif jika arah GGL itu yang tadi yang positif, negatif seperti itu ya. Kalau arah aliran muatan positif di dalam baterai, kalau arah aliran muatan positif itu di mana sih Pak? Salah ya. Arus. Ini, udah langsung aja ya Bu Pak. Jadi yang mana tadi tuh? Jadi arah aliran muatan positif itu dari mana ke mana? Positif. Potensial tinggi. Positif di luar, positif negatif, dan di luar baterai. Di luar baterai. Jadi kalau arah GGL-nya kemana? Kanan. Ke kanan. Oke. Kanan. Oke. Contoh ya Pak ya. Ini Pak ya. Ini ada baterai nih Pak. Baterai ya. Yang positifnya yang atas ya Pak ya? Iya, yang panjang. Negatif yang bawah ya? Oke. Sip. Arah muatan positif itu dia bergerak dari yang negatif ke positif. Negatif ke positif. Tapi kalau kuat arus, potensial tinggi ke potensial rendah. Gini kan ya Pak ya? Oke, ini arah arus ya. Kalau arah arus dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui rangkaian. Oke. Nah, arah muatan positif dari yang negatif ke positif. Ini arah muatan. Padahal kan, ya ini kan definisi dari arus tadi itu ya. Padahal kan arus itu harusnya mengalir negatif. Oke, seperti itu. Jadi arah arus dari potensial tinggi atau yang positif melalui rangkaian gitu menuju negatif. Itu arah arus. Arah muatan positif itu dari yang negatif ke sini, ke atas ke positif. Dari negatif ke positif. Di dalam baterai. Betul Pak. Oke. Nah, sekarang kalau saya menggunakan tadi persamaannya yang ini, sigma GGL sama dengan sigma I kali R, pakai sama dengan, perjanjian tandanya,
Terus kita tentukan dulu arah loopnya dulu ya, Pak. Nah, saya menggunakan arah loopnya ke kiri, ke bawah nih, Pak. Ke bawah. Oke. Boleh nggak ke atas? Boleh. Bebas ya, Bu. Pak ya. Kalau arah loop bebas. Mau ke bawah, mau ke atas. Nah, sekarang kita ikuti arah loop sekarang. Nah, untuk GGL, ini bertanda negatif. Kenapa bertanda negatif? Kita lihat arah loop. Arah loop itu berlawanan dengan arah arus. Karena kita memisalkan arah loopnya berlawanan dengan arah arus. Nah, ke sini kan Pak ya, arah loopnya ke sini nih. Nah, yang pertama, yang ke sini nih, kita ke bawah, sedangkan arah muatan positif ke atas. Ini kan berlawanan. Arah loopnya ke bawah, arah muatan positifnya ke atas. Ini berlawanan, maka I-nya negatif. Negatif. Ya. Bagaimana dengan I-nya? Menurut Bapak positif atau negatif? Arah I. Kenapa negatif, Pak? Karena berlawanan arah. Berlawanan, betul. Sekarang arah loop. Ya. Arah arus lebih gampang. Nah, kalau dibalik arah loopnya, ya Pak ya. Nah, searah dengan arus. Arusnya tandanya positif negatif. Positif. Bagus. GGL-nya Positif. oke. Bisa ya Pak. Nah, contoh lagi nih Pak, arah arusnya yang tadi ya. Oh, ini ada contohnya. Jadi ini adalah negatif. Tanda negatif. Gitu Pak. Pak Pak Sukarman. Ini anak-anak suka bertanya tentang penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, ada atau tidak Bu ya? Hukum 1 Kirchhoff sama hukum 2 Kirchhoff itu dalam penerapan kehidupan sehari-harian secara bersamaan ada tidak ya? Kan kalau dalam keseharian itu cuman hukum 1 Kirchhoff aja gitu, cuman seri paralel aja gitu Bu. Nah kalau untuk hukum 2 Kirchhoff secara bersamaan dengan hukum 1 Kirchhoff itu ada nggak Bu dalam kehidupan sehari-hari penerapannya seperti itu Bu? Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Satria. Oke. Ya, apakah ada tidak menggunakan? Apa Pak? Langsung Bu. Langsung ya. Karena ini menggunakannya arusnya DC, gitu kan ya, arus searah ya. Sedangkan kehidupan sehari-hari biasanya menggunakan arusnya arus bolak-balik. Nah gitu. Jadi sehingga DC itu jarang. Tapi sebenarnya ini juga bisa diterapkan Pak Satria. Misalnya di rangkaian listrik di rumah kita. Misalnya gitu ya. Nah, ternyata kita menggunakan misalnya pakai rangkanya bukan yang arus bolak-balik. Kita bisa menentukan besar tadi berapa kuat arus yang masuk, yang keluar gitu. Kemudian juga kita bisa menghitung ini Pak, misalnya ketika kita memasang baterai, memasang lampu, sering konslet terus, kenapa ini gitu ya? Atau misalnya salah memasang rangkaian. Nah, itu juga bisa digunakan seperti itu Pak. Gitu. Jadi kadang saya suka menghitung kenapa nih gitu, ini seperti ini kok redup misalnya gitu, atau ini, nah itu bisa dihitung juga Pak. Berapa besar kuat arus yang melalui, berapa besar hambatan yang harus yang cocok atau tepat untuk dibuat. Seperti itu Pak Satria. Berarti dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada Bu ya, itu hanya untuk DC gitu ya? Nggak ada suaranya Pak. Berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari itu hanya untuk DC gitu ya, tidak untuk AC? Iya. Tapi kalau mau dihitung bisa Pak. Itu bisa ya? Ya, untuk yang menghitung-hitungnya. Tapi kalau untuk arah-arahnya, kan karena AC enggak ya Pak ya? Ampere. Untuk berhitung. Iya, untuk menghitungnya ya. Bisa. Ampere. Dan sekali lagi terima kasih Bu Yuni, Pak Subhan, Pak Arif, dan semua panitia serta semua peserta yang telah mengikuti webinar ini, dan luar biasa. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih ya. Pak Asep, mohon maaf, ini tadi apa sudah di-share materinya ya? Oh, saya lihat ke atas belum, yang PowerPoint-nya. Nanti materi, lihat di link yang materi. Setiap ada itu ada di semua dimasukkan di situ ya? Di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Ya, terima kasih Bu Sulis. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu, mohon diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari masukkan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.